Saudara-saudari yang terkasih, kita jumpa lagi dalam Pelita Hati di Honian Channel hari ini, Minggu 16 Maret 2025, hari Minggu Prapaskah yang kedua. Bersama saya Romo Thomas Suratno SC dari komunitas SC Teluk Betung, Bandar Lampung, mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, yakni firman Tuhan yang tersurat dalam Injil Lukas, bab atau pasal 9, ayat 28b sampai dengan ayat 36. Sekali peristiwa, Yesus membawa Petrus, Yohanes, dan Yakobus naik ke atas gunung untuk berdoa. Ketika Yesus sedang berdoa, rupa wajahnya berubah dan pakaiannya menjadi putih berkilauan. Lalu tampaklah dua orang berbicara dengan dia, yaitu Musa dan Elia. Keduanya menampakkan diri dalam kemuliaan dan berbicara tentang tujuan kepergian Yesus yang akan digenapinya di Yerusalem. Sementara itu, Petrus dan teman-temannya telah tertidur, dan ketika terbangun, mereka melihat Yesus dalam kemuliaannya. Juga kedua orang yang berdiri di dekat Yesus itu. Ketika kedua orang itu hendak meninggalkan Yesus, Petrus berkata kepadanya, "Guru, betapa baiknya kita berada di tempat ini. Biarlah sekarang kami dirikan 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Tetapi Petrus tidak tahu apa yang dikatakannya itu. Sementara ia berkata demikian, datanglah awan menaungi mereka. Dan ketika masuk ke dalam awan itu, takutlah mereka. Maka terdengarlah suara dari dalam awan itu yang berkata, "Inilah putra yang aku pilih, dengarkanlah dia." Ketika suara itu terdengar, tampaklah Yesus tinggal seorang diri. Murid-murid itu merahasiakannya, dan pada masa itu mereka tidak menceritakan kepada siapapun apa yang telah mereka lihat itu. Saudara-saudari yang terkasih, sejauh saya tahu, sekarang setiap tahun para novis SC di Gisting, Lampung selalu mempunyai acara naik ke Gunung Tanggamus. Pada waktu angkatan kami, tahun 1979, artinya 46 tahun yang lalu, ada 8 orang aspiran postulan. Maklumlah, kami adalah baru akan menjadi angkatan terakhir novisiat integral di Yogyakarta. Nah, naik gunung belum menjadi acara rutin, tetapi kami juga naik Gunung Tanggamus bersama beberapa orang-orang muda paroki Santo Pius ke-10 Gisting. Saudara-saudara yang terkasih, kesan pertama yang melelahkan, tetapi setelah sampai di atas, karena dapat melihat pemandangan alam yang begitu indah, dan hati kami merasa lega dan menikmatinya tentunya. Udara nyaman, tidak begitu dingin, dan dalam kebersamaan kami merasa gembira dengan menikmati bawaan kami seadanya. Tentu saja, inginnya berlama-lama, tetapi tidak mungkin, karena harus turun dan tentu saja untuk menjalani acara rohani di rumah pembinaan yang kini dikenal sebagai Novisiat SCY Santo Yohanes. Kenangan di puncak gunung, segala kelelahan, badan letih terasa hilang karena melihat pemandangan indah di puncak. Lupa segala penderitaan karena terpesona keindahan alam. Merasakan seolah-olah Tuhan begitu dekat. Kuasa Tuhan begitu hebat. Manusia hanya satu titik kecil di bentangan alam semesta. Pengalaman ini sebenarnya yang diharapkan oleh Romo Lukasik SCY, pembimbing kami pada waktu itu. Tentu, jangan lupa turun kembali ke gedung novisiat untuk meneruskan hidup real sebagai calon biarawan SCY. Gunung Tanggamus
yang tinggi sangat indah dipandang dari kejauhan. Namun, salib hidup kita yang menjadi jalan panggilan. Hidup bahagia bersama Yesus adalah kepenuhan janji. Nah, saudara-saudari yang terkasih, kiranya pengalaman ini yang disebut sebagai pengalaman tremendum et fascinosum. Itulah yang dialami ketiga murid Petrus, Yakobus, dan Yohanes ketika diajak Yesus naik ke sebuah gunung. Hal ini kita dengar dari warta Injil tadi. Mereka mengalami peristiwa yang luar biasa. Yesus berubah rupa dalam kemuliaan. Pakaiannya berubah putih berkilauan, ada dan hadir bersama Musa dan Elia beserta berbicara dengan Yesus. Para murid itu sangat terpesona dengan pengalaman indah itu. Petrus sendiri mengungkapkan kekagumannya, "Guru, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah, kami dirikan sekarang 3 kemah. 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Mereka sampai lupa membangun kemah untuk dirinya sendiri. Memang saking bahagianya orang bisa lupa diri. Sadarilah bahwa lupa diri bisa membelokkan arah dan tujuan awal. Yesus tidak ingin tetap tinggal dalam kemuliaan di atas gunung. Bukan Gunung Tabor tujuan akhirnya, melainkan fokus menuju Gunung Golgota. Saudara-saudari yang terkasih, para murid diajak kembali ke dunia nyata. Mereka tidak memanggul salib menuju Golgota. Peristiwa transfigurasi itu semacam icip-icip, kata orang Jawa, mencoba merasakan kemuliaan yang kelak akan diterima jika orang setia memanggul salibnya. Pengakuan puncak di atas gunung menjadi harapan untuk setia mengikuti Yesus. Saudara-saudari yang terkasih, transfigurasi di Gunung Tabor adalah sesuatu yang sangat unik dan istimewa. Peristiwa ini kira-kira sama dengan Musa menerima 10 hukum. Di atas gunung ada wahyu. Tuhan berbicara kepada orang-orang di awan. Penampilan Musa dan Yesus berubah. Dapat dilihat transfigurasi ini menunjuk pada Yesus yang hendak melaksanakan keselamatan baru bagi orang Yahudi. Ini juga berarti bahwa Yesus memiliki otoritas untuk menunjukkan kepada dunia tentang rencana keselamatan Tuhan. Jika di masa lalu harus mematuhi hukum Taurat yang sudah ditetapkan, hari ini adalah dengan bertobat dan kembali kepada Tuhan untuk menggenapi hukum Taurat. Inilah yang ingin Yesus selesaikan. Saudara-saudari yang terkasih, dalam peristiwa penampakan kemuliaan ini, Yesus dinyatakan Allah sebagai anakku yang kukasihi. Suatu ungkapan yang menggarisbawahi penugasan yang khusus. Ingat, tujuan perjalanan Yesus adalah penderitaan, ditolak oleh para pemimpin dan bahkan dibunuh. Tetapi ia akan dibangkitkan pada hari ketiga sebagaimana Yesus sendiri mengatakannya. Tentunya sebagai anak yang dikasihi, Yesus diutus untuk membawa manusia kembali kepada Allah. Maka kepada yang percaya supaya mendengarkan Dia. Mendengarkan Dia harus sampai pada pengertian yang mendalam, yaitu sikap untuk menerima hal-hal yang terasa sulit diterima, yakni penderitaan dan wafatnya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Yesus, Engkau telah mengungkapkan siapa dirimu yang sesungguhnya. Engkau tiada lain adalah anak Allah yang diutus untuk menebus dan menyelamatkan kami. Maka ingatkan dan tuntunlah kami selalu
untuk tetap mau mendengarkan firman-Mu dan menjalankan kehendak-Mu. Amin. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.